Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah pengadaan jasa konstruksi yang kedua. Materi yang akan saya sampaikan dalam kuliah kedua ini yaitu mengenai ketentuan umum dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu mulai dari peraturannya dulu, peraturan yang digunakan, ini peraturan-peraturan yang terbaru ya. Kemudian pengertian dari pengadaan barang dan jasa, ruang lingkupnya, jenis pengadaan, dan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, peraturannya ini cukup banyak ya, tapi peraturan inti dari pengadaan barang jasa itu ada dua. Yang paling pokok itu adalah yang ini, yang pertama, Perpres, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, peraturan Perpres 16 ini tahun 2021 sudah ada perubahan ya. Nah, ini kurang ini ya. Perpres nomor 12 tahun 2021 ini tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018. Ini salah ya, nanti saya edit. Jadi Perpres 16 tahun 2018 ini sudah diubah dengan diterbitkannya Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, struktur dari Perpres ini agak beda dibanding dengan sebelumnya karena dua Perpres ini tidak ada penjelasannya. Nah, penjelasannya atau lebih detailnya ya tata caranya mengenai pengadaan barang jasa itu langsung dituangkan di dalam peraturan LKPP, Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ya. Ini juga yang terbaru ini tahun 2021 semua. Mulai dari nomor 11 itu tentang perencanaan pengadaan, nomor 12 itu ini kebalik ya. Nomor 12 itu tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan nomor 3 ini mestinya ya tentang pedoman swakelola. Khusus untuk jasa konstruksi, ini Menteri PUPR juga mengeluarkan peraturan menteri ya, ini mengacu dari Perpres nomor 16 dan 12 ini, yaitu peraturan menteri PUPR nomor 7 tahun 2019 ini sudah dicabut ini sepertinya, dan peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Baik, pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Apa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ya, sebelum ke pengertian, perlu saya tekankan dulu ya bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang diatur di dalam peraturan itu khusus digunakan di ruang lingkup pemerintahan. Ya, gitu ya. Kalau ada pihak yang di luar pemerintahan, misalkan swasta itu, bagaimana? Apakah harus tunduk? Sebenarnya tidak harus mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa tersebut. Ya, boleh, bebas saja. Mengikuti boleh, tidak juga boleh. Ya. Kuncinya ada di sini, kuncinya ini. Ya. Kapan pengadaan barang jasa itu harus mengikuti ketentuan di dalam Perpres? Yaitu jika kegiatan pengadaan barang jasa itu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang, nah ini kata kuncinya, dibiayai oleh APBN atau APBD. Ya, ini ya. Atau kalau Anda agak susah ya ini, karena ini pengertian APBN APBD nanti akan meluas lagi. Yang paling gampang adalah semua kegiatan yang didanai oleh uang negara, gitu aja ya. Uang negara itu APBN, APBD, ada hibah, macam-macam ya. Semua kegiatan yang dibiayai oleh uang negara, gitu aja. Ini bahasa saya ini. Nah, maka semuanya harus tunduk pada ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah tersebut. Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres nomor 12 tahun 2021. Mulai dari apa diatur tentang pengadaan itu? Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan pelaksanaannya, sampai terserah terima hasil pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari rencana
awal ya, sampai dengan selesai. Itu harus tunduk pada ketentuan pemerintahan. Bagaimana kalau uangnya itu dari uangnya pihak swasta? Ya seperti tadi ya. Kalau bukan uang negara, lah uang saya, gitu ya. Ngapain harus tunduk kepada ketentuan perpres ya, ketentuan pengadaan barang? Ya nggak harus tunduk, nggak apa-apa. Memang uangnya sendiri kok ya. Ya, kalau mengikuti ketentuan pengadaan, ya boleh-boleh saja. Karena kan lebih apa ya, lebih lebih teliti, lebih teratur gitu ya. Boleh saja. Dimodifikasi boleh. Oh nggak ngikuti aja boleh, kok dimodifikasi tambah boleh. Ya. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini ya institusi pelaksananya yaitu terdiri dari kementerian. Nah, banyak sekali ya ini ya. Anda lihat Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ristek. Lembaga itu ada LKPP, ada macam-macam ya. Lembaga apa penelitian itu apa LIPI ya. Kemudian perangkat daerah itu pemerintah daerah, eh, pemerintahan kabupaten, kota madya gitu ya, provinsi, semuanya ini harus tunduk pada ketentuan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, dilihat dari anggarannya, sumber dananya, uangnya, itu, nah ini kan penjelasannya ada 3 ini. Jadi kalau tadi itu singkat, ini lebih detail. Terdiri dari APBN, APBD, atau kalau mendapatkan pinjaman dalam negeri, BN dalam negeri, atau hibah. Kalau pinjaman itu dikembalikan, kalau hibah itu diberi. Ya, ini dalam negeri. Atau bisa juga pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Nah, semuanya ini harus tunduk pada ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi pelaksana ini dengan menggunakan uang ini harus tunduk. Dan ya ini ya, dan bagaimana kalau ada pihak ya, pihak itu macam-macam ya, masyarakat dan sebagainya. Yang ini bukan institusi pelaksana tetapi menggunakan anggaran dana dari salah satu ini. Ya tetap ya, tetap karena ini termasuk ketentuan di dalam peraturan. Pokoknya yang menggunakan intinya begini loh ya. Supaya pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu jelas, maka harus mengikuti ketentuan di dalam peraturan. Begitu tujuannya gitu ya. Ya tidak boleh seenaknya sendiri, apalagi penggunaan uang. Gitu ya. Nah kalau uangnya uang sendiri, uang swasta, ya silakan aja ya. Nah, pertanggungjawabannya kepada ya pihak swasta yang punya uang tersebut. Ya intinya seperti itu ya. Jenis pengadaan, nah, secara prinsip ya itu ada 4. Ada pengadaan barang, kemudian ada pekerjaan konstruksi. Pengadaan barang itu apa contohnya? Ya barang-barang ya. Ada barang apa namanya ATK, elektronik, kemudian apa mebel, mebeler, dan lain-lain ya. Pokoknya yang sifatnya barang. Pekerjaan konstruksi itu ya berkaitan dengan konstruksi, ya, pembangunan, renovasi, pemeliharaan, pembongkaran, dan sebagainya. Banyak ini. Ini di samping tunduk pada ketentuan pengadaan barang jasa juga coba dilihat ya, pekerjaan konstruksi itu apa saja itu ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya, ini yang kategori pekerjaan konstruksi. Jasa konsultansi. Kalau kaitannya dengan jasa konstruksi itu, jasa konsultasi itu ada jasa konsultan perencanaan, ada jasa konsultan pengawas, jasa konsultan perencana, jasa konsultan pengawas, jasa konsultan manajemen konstruksi. Ya, ya kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Nah, di samping itu jasa konsultansi itu juga ada di bidang lain. Konsultansi hukum, konsultansi keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian juga meliputi jasa lainnya. Nah, apa bedanya jasa konsultasi dengan jasa lainnya?
Ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, secara gampang ya, secara gampang. Kalau jasa konsultansi itu adalah jasa yang memerlukan keahlian. Jadi ada tenaga ahli dan ada tenaga ahlinya itu ada sertifikasinya ya. Keahlian ini, ahli melalui pendidikan dan seterusnya. Kalau jasa lainnya itu adalah keterampilan ya, sifatnya bukan bukan keahlian ya, meskipun ada yang mengatakan ahli tapi sebenarnya bukan itu ya. Nah, contohnya apa? Catering, nah, terus jasa security, nah, jasa kebersihan, apa namanya, cleaning service. Nah, termasuk itu ya, itu jasa lainnya. Paham ya? Jasa konsultansi itu keahlian, jasa lainnya itu yang lebih ke keterampilan, tidak bukan keahlian. Nah, untuk peraturan yang terbaru ini, Perpres 16 tahun 2018, itu ada tambahan. Kalau yang 4 tadi itu sejak dulu ya, ini sudah generasi ketiga, peraturan pengadaan barang jasa itu peraturannya. Ini belum ada dulu. Nah, sekarang ditambah lagi, jenis pengadaan itu ada pengadaan barang jasa terintegrasi. Eksplisit, kalau dulu itu ada tetapi implisit ya, tidak tegas dinyatakan di dalam peraturan. Ini tegas ada. Apa pengadaan barang terintegrasi itu? Ini banyak di pekerjaan konstruksi ya, ada beberapa. Selain konstruksi ada juga uh, di bidang engineering ya. Yaitu pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara terintegrasi untuk beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi terintegrasi itu ya satu pihak, ya, satu pihak yang melaksanakan. Contoh, pekerjaan desain and build, rancang bangun. Desain itu rancang, build bangun. Pekerjaan rancang bangun. Apa itu? Ini di bidang konstruksi ya, ada. Contoh untuk bangunan gedung ini. Bangunan gedung. Bangunan gedung itu apabila kompleks sekali ya, seperti blok office, apa ya, yang besar sekali itu bisa dilakukan oleh satu pihak dalam hal apa? Desainnya, perencanaannya, sekaligus pelaksanaannya, pembangunannya, rancang bangun. Boleh ya, boleh, ada ketentuannya nanti. Jadi kalau secara umum ya, konvensional, pada umumnya bangunan itu kan ada konsultan perencana, kemudian setelah selesai dilaksanakan oleh pihak lain, kontraktor atau pelaksana. Tetapi untuk pekerjaan terintegrasi ini dimungkinkan ya, dimungkinkan satu pihak yang melaksanakan, yaitu yang merencanakan termasuk juga yang melaksanakan. Yang nggak boleh itu kalau pihak pelaksana merangkap pengawas, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lala enak, ngawasi sendiri, melaksanakan sendiri. Potensi untuk terjadinya konflik ya, apa itu? Ya sesuatu yang tidak benar ya, karena melaksanakan sendiri, tidak awasi sendiri. Nah, itu sangat besar sekali, nggak boleh ya. Jadi pengawas merangkap pelaksana nggak boleh, nggak ada. Pelaksana merangkap perencana ada, boleh. Sekarang kalau perencana merangkap pengawas, bagaimana? Ya, perencana merangkap pengawas itu dimungkinkan, boleh ya, boleh, bukan dimungkinkan, boleh. Kalau konsepnya itu pada pelaksanaan pembangunan yang konvensional. Artinya begini, ada pihak perencana, masa perencanaan selesai, dilanjutkan masa pelaksanaan dan pengawasan. Nah, jadi perencana setelah selesai menghasilkan produk perencanaannya, ikut di dalam tender lagi, ikut dalam proses seleksi untuk apa namanya, mengikuti seleksi konsultan pengawas, boleh ya. Perencana merangkap pengawas itu boleh, tapi tendernya 2 kali ya, tidak 1 kali. Kalau yang ini 1 kali tender, 1 kali proses pengadaan, design and build, satu pihak pemenang, 1 kali proses ya. Ini desain, makanya disebut terintegrasi.
Tapi kalau perencana berlaku juga sebagai pengawas, itu 2 kali proses pengadaan. Pertama, dia memenangkan proses pengadaan untuk perencanaan, konsultan perencana. Setelah selesai, dia ikut lagi proses pengadaan untuk konsultan pengawas. Kalau kebetulan dia menang dua-duanya, ya bisa jadi dia merangkap sebagai pengawas. Nah, kalau dia tidak menang, ya tentunya pengawas kena pihak lain ya sebagai konsultan pengawas. Ya nggak boleh itu pelaksana merangkap pengawas, nggak boleh. Itu keterangannya. Jadi tidak termasuk terintegrasi ya pengawas dan perencana. Kenapa kok tidak termasuk terintegrasi? Karena proses tendernya, proses pengadaannya beda. Yang dimaksud terintegrasi itu satu kesatuan. Satu satu kali proses pengadaan dimenangkan oleh satu pihak. Pekerjaannya meliputi ini, ya, perencanaan dan pelaksanaannya. Boleh, ada ini dalam peraturan. Nanti saya tunjukkan ya. Pekerjaan EPC. EPC itu engineering, P-nya procurement, C-nya construction. Engineering, procurement, and construction. Pekerjaan perekayasaan, pengadaan, dan konstruksi pelaksanaannya. Apa itu contohnya? Ini juga bidang konstruksi ya. Sebenarnya EPC itu sama dengan desain and build, rancang bangun, sama. Tetapi untuk objek bangunan yang beda. Kalau desain and build itu biasanya ya pada umumnya pada bangunan gedung. Kalau EPC itu lebih banyak di kilang minyak, ya, pertambangan, kemudian pembangkit tenaga listrik. Nah, kenapa kok beda? Karena di dalam pekerjaan EPC itu ada perangkat ya peralatan modern yang biasanya itu harus disediakan didatangkan dari luar negeri impor. Procurement itu untuk pengadaan peralatannya, mesin-mesinnya itu. Pertambangan di tengah laut itu ya, kilang minyak tengah laut, gas. Itu kan nggak sederhana gitu ya. Engineering-nya itu perencanaannya ya, perekayasaan engineering. Procurement itu mendatangkan peralatan-peralatan dari luar negeri, menyediakan ya. Construction itu melaksanakannya, merangkai atau ya melaksanakan konstruksinya. Nah, gitu ya, ada beda P-nya. P-nya procurement, pengadaan peralatannya. Tentunya termasuk nanti pelatihan pengoperasian ya. Dia menyediakan jasa untuk siap objek bangunan itu untuk siap beroperasi. Itu EPC. Ini dua ini adalah untuk pekerjaan konstruksi ya. Jasa konstruksi maksudnya. Jasa konstruksi. Beda ya, jasa konstruksi dengan pekerjaan konstruksi beda loh. Hati-hati ya. Kalau jasa konstruksi itu meliputi, nah ini ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultansi. Kalau pekerjaan konstruksi itu adalah pelaksanaan. Pekerjaan konstruksi itu sama dengan pelaksanaan. Beda ya, hati. Nah, kalau yang ini tidak termasuk konstruksi ya, pekerjaan IT solution. Ini tidak terlalu saya bahas karena kuliahnya kan pengadaan jasa konstruksi ya. Ini tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini ada yang baru, yang dulunya belum pernah ada ya. Ternyata sekarang dimungkinkan ada pihak yang membangun, mengoperasikan, dan sekaligus melakukan pemeliharaan. Ini terus terang saya agak susah membuat contohnya ya. Kira-kira apa? Ini sepertinya ini konstruksi juga. Ada pihak yang membangun, kemudian mengoperasikan, dan melakukan pemeliharaan. Ini mungkin nanti suatu saat akan muncul lagi pada kontrak ya. Ada kontrak BOT namanya. Nanti aja. Jadi ada pihak yang membangunkan, kemudian mengoperasikan dan merawat. Pada jangka waktu tertentu tentunya ini ya. Tidak selamanya. Ini dugaan saya seperti itu. Kemudian itu tadi kalau jenis pengadaannya ya, jenis pengadaan. Cara pengadaannya bagaimana? Ini secara umum dulu ya, namanya ketentuan umum. Cara pelaksanaan pengadaan itu dibagi menjadi 2 macam. Ya. Jadi pihak tadi ya, pihak yang
ini tadi, institusi pelaksana ini. Nah ini, kementerian, lembaga, perangkat daerah, ini melaksanakan pengadaan barang jasa melalui 2 jalur. Ya, bisa melalui 2 jalur. Yang pertama, melalui swakelola. Nah, istilah swakelola itu jangan salah ya. Ya, swakelola itu jangan dipikirkan uang-uang sendiri, direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri. Memang ada unsur benarnya, tetapi tidak seluruhnya seperti itu ya. Jadi begini, yang lebih ditekankan itu adalah pelaksanaannya. Jangan semuanya ya. Jadi pelaksanaannya, swakelola itu dalam hal pelaksanaan, itu dilaksanakan sendiri. Sendiri itu siapa maksudnya? Sendiri itu bisa instansinya sendiri, ya, atau instansi A kerjasama dengan instansi lain. Jadi yang melaksanakan instansi lain. Contoh, kalau instansi sendiri itu misalkan dinas PU ya, dinas PU melaksanakan perawatan jalan. Kan tiap tahun kan jalan itu rusak ya kalau musim hujan. Nah, itu tidak perlu tender, kelamaan ya. Tidak perlu tender, jadi PU turun langsung untuk memperbaiki jalan, dia punya peralatan, kemudian punya ada bahan-bahan gitu ya. Udah langsung diperbaiki. Nah, lebih fokus ke pelaksanaan. Kalau dengan instansi lain, contoh ini contoh saja ya. Misalkan pemerintah daerah, kota madya, kota ya, Pemkot, kerjasama dengan suatu universitas. Nah, universitas itu instansi lain, Pemkot itu instansi yang punya anggaran. Nah, kerjasama nanti misalkan dalam hal apa ya, eh, perumusan kebijakan atau konsultansi atau apa namanya, pendampingan apa gitu ya. Yang melaksanakan ini instansi lain sesuai dengan kak bidangnya. Itu boleh. Jadi pelaksanaannya yang dilihat ya. Organisasi kemasyarakatan boleh juga ya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan, tidak perlu disebut satu persatu ya. Pokoknya yang berbentuk organisasi. Nah, misalkan ada hibah dari pemerintah, Pemkot gitu ya, menunjuk salah satu organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan apa. Boleh, penyuluhan atau bantuan masyarakat ekonomi lemah gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan apa, boleh. Yang melaksanakan organisasi kemasyarakatan ini. Kelompok masyarakat, kalau kelompok masyarakat itu ya apa ya, seperti satu RT, satu RW gitu ya, membuat got, nah, gitu ya, itu boleh. Ya, jadi jangan disalahkan, swakelola itu adalah titik beratnya dikerjakan sendiri. Bukan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri, bukan. Dikerjakan sendiri. Dan sifatnya, catat ya, nanti kita bahas yang lebih detail tentang swakelola di dalam perkuliahan. Sifatnya ini adalah sederhana. Nah, ada beberapa kali ditanyakan, Pak, kalau perguruan tinggi, contohnya bidang kita ya, ada jurusan teknik sipil, orangnya pinter-pinter Pak, udah kelas internasional gitu ya. Nah, kalau teknik sipil itu kan perencanaan salah satu bidangnya itu ya. Misalnya perguruan tinggi itu mau bangun gedung bertingkat 10 lantai gitu. Boleh enggak perencanaannya dilaksanakan oleh instansi tersebut, jurusan teknik sipil? Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Atau justru boleh nggak dibangun sendiri? Tidak boleh. Kenapa? Itu bukan pekerjaan yang simpel, itu pekerjaan kompleks itu. Nah, instansi perguruan tinggi itu kan tupoksinya kan bukan konsultan ya, bukan. Dia adalah di bidang pendidikan. Ya, kalau bidang pendidikan boleh, tapi itu kan sudah pihak lain itu konsultan, nggak boleh. Contoh sederhana saja ya, misalkan membantu apa atau gini pelatihan, workshop itu boleh ya. Kalau kelompok masyarakat bangun gedung bertingkat nggak boleh, itu kompleks itu ya. Bangun got boleh, bangun jalan lingkungan dari paving boleh, bangun parit boleh membuat parit ya. Tapi kalau membangun gedung 2 lantai saja ya itu menurut saya
bukan kelasnya, tidak boleh ya, ini pendapat saya. Hati-hati ya, sekolah-sekolah itu banyak yang salah itu. Swakelola, sekolah kok swakelola? Memangnya guru-guru disuruh mengerjakan, membangun sekolah, nembok, apa namanya, gali gitu. Nggak boleh, pengertian dikerjakan sendiri itu ya terjun, terjun ke lapangan. Nggak boleh sekolah swakelola itu untuk memperbaiki gedung, membangun gedung, nggak boleh. Nah, itu salah itu ya yang waktu-waktu lalu itu. Nggak boleh ya, dikerjakan sendiri itu terjun langsung. Nah, gitu, sifatnya sederhana. Ada peraturannya, ya. Nanti saya tunjukkan suatu saat. Ada kriteria ya, tentang swakelola. Nah, saya cuma pesan, swakelola itu adalah jalur, istilah saya ya, warning, jalur agak berbahaya. Jangan pilih jalur ini kalau nggak paham. Ya, kalau Anda suatu saat ya, megang apa ya, pemegang kebijakan gitu ya, punya uang, terus diadakan swakelola aja, hati-hati. Hati-hati, ini kalau nggak paham, ini bisa apa namanya, wah kena kasus ini. Yang paling aman apa yang paling aman? Nah, ini jalur hijau. Ini jalur aman ya. Melalui penyedia, artinya ya diserahkan ke pihak lain yang memang memang apa namanya bidang usahanya seperti itu ya, izinnya itu. Nah, ini aman ini. Ya. Melalui penyedia itu cara memperoleh barang jasa dilaksanakan oleh pelaku usaha atau penyedia berdasarkan kontrak. Nah, nanti ikatannya itu berupa kontrak. Ini yang paling aman ya, paling aman. Nanti detailnya ada di dalam perkuliahan selanjutnya. Ya, untuk pertemuan kedua ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas dalam diskusi ya. Dan ini mestinya banyak sekali ya pertanyaan di tentang apa namanya ketentuan umum ini. Oh iya, saya lupa tadi. Saya tunjukkan ya pasal-pasalnya ini. Ini perpres yang sudah konsolidasi ya. Ini langsung saja di sini ya. Ruang lingkup ini tadi. Oh iya kan? Instansi pelaksananya. Nih. Anggarannya APBN APBD. Kemudian ini pinjaman atau hibah dalam negeri. Kemudian pinjaman atau hibah luar negeri. Ya kan ada pasalnya. Ini termasuk di dalam ruang lingkup yang diharuskan untuk mengikuti ketentuan di dalam perpres ini. Kemudian jenis pengadaannya ini ya, ada pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Termasuk, nah ini dia ini yang baru ini, pasal 2 ayat 2 ini. Pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Nah, penjelasannya ada di peraturan lain gitu ya. Ini kan peraturan pokoknya. Ya. Kemudian pengadaan barang jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan melalui penyedia. Ini jalur agak berbahaya ya, jalur berbahaya. Ini jalur aman. Nah, yang paling aman pakai aja jalur penyedia ya. Ini paling aman ini. Kalau ada apa-apa nanti, ya tergantung ya siapa yang bertanggung jawab pasti ini. Kalau ini nih, kalau ada apa-apa kena ini semua ini. Ya. Oke, sudah saya tunjukkan peraturannya dan materinya. Silakan Anda kalau ada pertanyaan dituliskan ya di dalam form presensi, kemudian nanti kita adakan diskusi. Ya, sampai di sini kuliah kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.